sebelumnya, maka akan secara otomatis terhapus oleh sistem pada saat proses verifikasi data. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara inti dari webinar Literasi Digital Wilayah Kota Kediri, Jawa Timur untuk hari ini. Dan untuk itu langsung saja kita sambut pembicara pertama kita. Selamat datang Mas Muhammad Imron Rosadi, Eskom Mkom selaku RTIK Kabupaten Pasuruan dan juga dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Yudarta Pasuruan. Selamat siang, Selamat Mas siang, Mbak Imron. Natasha. Waduh, Oke, udah pakai topi ala Bali walaupun kita di Bali, Kediri. Ini betul. Nusantara sekali ya hari ini Nusantara ya. sekali. Kita semuanya saudara. Nah, kita semuanya saudara. Kata orang semua saudara ya. Baiklah, Mas Imran, sebagai pembicara pertama nih, Iya. pastinya masih panas-panasnya, semangatnya masih membara nih. Ini kira-kira akan membawakan topik apa seputar percakapan digital? Oke, saya akan membacakan tips dan trik jualan online di media sosial. Tips dan trik berjualan Dan di online di media media sosial. sosial. Karena kita tahu sekarang budaya bisnis ini banyak berubah ya. Salah satunya adalah dengan beralih ke dunia digital. Baiklah, kalau begitu untuk tahu lebih lanjut tips dan triknya bagaimana berjualan di dunia digital khususnya di media sosial, langsung saja untuk Mas Imron paparannya. Silahkan. Siap, terima kasih Mbak Indira. Oke ya, sebelumnya saya mencoba ice breaking dulu. Kita letakkan tangan kita ke pipi kita, kanan dan kiri, oke semuanya, dan bibirnya harus seimbang dan kita senyum. Oke, bahwasanya kita sekarang lagi happy. Terima kasih. Oke, lanjut aja. Bu Diana keren banget, Bu. Oke. Oke. Di materi kali ini saya akan bicara tentang tips dan trik jualan online di media sosial. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Rosadi, oke, dari RTIK Kabupaten Pasuruan. Oke ya, RTIK Kabupaten Pasuruan. Kemudian sebelum saya mulai, salam kepada pemateri kedua Mbak Indira Wibowo. Kemudian salam juga kepada Bu Teti Kadi selaku DPR RI 2009 sampai 2014, dan salam juga kepada Bu Diana Balienda selaku pengusaha digital trainer, dalam salam juga kepada KOL kita Mbak Clarissa, dan salam juga kepada Mbak Natasha selaku moderator kita. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosadi dari Ketua RTK Kabupaten Pasuruan selaku sebagai pengajar di Informatika Yudarta Pasuruan. Saya juga sebagai Ketua Tim IT dan CEO Santri Tech Nusantara di bidang startup dan pengurus Computer Science Society of Nahdlatul Ulama. Oke, kita pasti mengenal Om Bob Sadino. Jadi ada 4 yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya di 4 diagram ini kita pasti tahu yang pertama adalah di sekolah, kemudian atau di kampus kita itu belajar tahu atau belajar ilmu. Nah, ini penting. Ini adalah ilmu kognitif yang harus kita ketahui. Kita bisa jualan karena tahu ilmu jualan. Kemudian kalau kita sudah tahu, kemudian di diagram yang kedua adalah kita belajar tentang ilmu yang ada di jalanan atau di masyarakat. Kita do together, kita belajar bersama dengan mereka. Kalau di perguruan tinggi itu biasanya kita belajar dengan masyarakat melalui KKNT atau abdi masyarakat. Dan di jualan juga kita di samping belajar bisnis, kemudian harus kita praktekkan di dunia masyarakat. Karena apa? Ilmu tanpa praktek itu ibarat pohon yang tidak berbuah, akhirnya tidak ada manfaatnya. Setelah kita belajar, karena di masyarakat itu ilmunya itu lebih relatif luas ya, kita belajar A dan B, kita belajar jualan, pengalaman dari seseorang yang udah sukses, kita belajar dengan mereka, kemudian atau kita berkarir
dengan masyarakat, mulai dari bawah hingga kita sukses. Setelah kita belajar bersama dengan masyarakat, kita akhirnya lebih terampil, kemudian lebih responsif, dan lebih tanggung jawab. Karena apa? Ini adalah soft skill yang harus kita dalami. Seorang pengusaha, di samping dia cerdas, dia harus lebih terampil, responsif terhadap permasalahan konsumen, lebih tanggap terhadap permasalahan konsumen, dan tanggung jawab jika ada masalah dan jika ada problem. Setelah kuadran ini 3 ini selesai, baru ke kuadran yang atas kiri berwarna kuning kita dikatakan seorang profesional atau dikatakan seorang entrepreneur. Seorang dikatakan profesional karena dia sudah mempunyai ilmu, kemudian dipraktekkan, dan mempunyai soft skill, yaitu terampil, responsif, tanggung jawab, dan sebagainya. Jika keempat diagram ini belum tuntas, kita masih belum dikatakan profesional atau entrepreneur. Oke. Kita bicara transformasi marketing. Yang pertama adalah orang berjualan dengan jalan kaki. Kita lihat kalau berjualan jalan kaki adalah seberapa kuat kaki kita untuk berjalan. Seberapa besar luas mangsa pasar yang kita guide. Seberapa waktu yang kita tempuh. Kemudian kita bicara tentang menggunakan mobilisasi, yaitu menggunakan kendaraan, seperti gambar yang di tengah. Nah, gambar di tengah juga itu masih terbatas di tempat-tempat tertentu. Ya. Kita kemudian bicara dengan gambar yang paling kanan, kita sudah bergerak di dunia digital. Kita memasarkan semuanya di dunia digital dan diketahui oleh masyarakat Indonesia bahkan di mancanegara. Kalau kita lihat transformasi marketing ini, semuanya akan berpikir akan beralih kepada yang nomor 3 atau paling kanan. Karena apa? Kita sekarang juga efek pandemi, berjualan dibatasi, ada waktu dan sebagainya. Beda dengan yang online, tanpa ada ruang dan waktu. Seseorang bisa melihat produk-produk kita di media sosial sambil mau tidur, kemudian mau pesan besok, kita layani. Nah, itu adalah interaksi yang tidak ada batas dan waktu. Kalau kita jualan menggunakan jalan kaki, kemudian jualan menggunakan gerobak atau sebagainya, pasti ada waktu dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan survei, berjualan di sosial media, kemudian marketplace sama e-commerce, berdasarkan survei UKM pada tahun 2019, dibuktikan bahwasanya media sosial itu yang paling dominan digunakan untuk orang berjualan. Yang paling tinggi adalah media sosial WhatsApp. Kemudian yang kedua diikuti dengan IG atau Instagram. Kemudian diikuti dengan Shopee dan diikuti dengan Tokopedia, kemudian diikuti dengan Facebook, dan terakhir diikuti dengan Bukalapak. Shopee, Tokopedia, Bukalapak adalah merupakan suatu marketplace. Kemudian perlu saya gambarkan diagram kapan kita menggunakan media sosial, kemudian kapan kita menggunakan e-commerce, dan kapan kita menggunakan marketplace. Media sosial itu biasanya banyak digunakan bagi bisnis pemula. Kenapa bisnis pemula? Karena mereka itu lebih familiar menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua adalah gratis. Dan ketiga adalah tidak berbelit-belit. Kemudian jika mereka sudah menguasai media sosial, mereka akan menggunakan e-commerce atau toko online. Jika apa digunakan e-commerce ini? Yang pertama adalah jika demandnya juga besar, kemudian lebih siap order, dan kapasitasnya tinggi. Kebanyakan yang menggunakan media sosial adalah mereka itulah dropshipper ya. Jadi tidak ada stok. Jadi mereka tidak berani memasang produknya di e-commerce atau toko online.
Karena kalau ngomong toko online, produknya udah siap, kemudian stoknya udah ada dan siap kirim sekaligus pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah marketplace. Kenapa banyak orang menggunakan marketplace? Yang pertama adalah memang peluangnya lebih besar mulai komunitas. Komunitas toko, baju semuanya. Kemudian yang kedua adalah tidak perlu takut kehilangan konsumen karena semuanya ditanggung oleh penyedia tokonya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Mereka upgrade dengan bonus besar-besaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fitur dan regulasi online marketplace-nya baik. Kemudian tidak perlu modal yang besar. Kita tinggal daftar, upload, kemudian pasang harga dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah di marketplace tersebut kita padat memantau perkembangan bisnis mulai awal hingga akhir sampai selesai. Namun ada beberapa kelemahan di marketplace. Yang pertama adalah kalau kita mencari produk di marketplace, contohnya kita mencari sarung murah, pasti ditampilkan beberapa produk. Jadi yang pertama adalah saingannya itu sangat besar sekali. Jika ada orang yang melirik toko kita, mereka cenderung memilih toko yang harganya relatif murah, kemudian ratingnya tinggi. Kenapa kok memilih ratingnya tinggi? Yang ditakuti seseorang adalah produknya itu memang harus asli dan jelas, pasarnya jelas, tokonya jelas, tidak ada penipuan. Itu pasti ratingnya tinggi. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah sulit mendapatkan kepercayaan karena di marketplace banyak digunakan oleh toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjual produk ilegal atau palsu. Itu tantangannya. Kemudian berikutnya adalah di marketplace kita lebih bergantung kepada pengelola marketplace-nya. Dan yang terakhir adalah sporadis. Kalau kita nggak kuat berjualan di marketplace, kita akan dikalahkan oleh mangsa-mangsa atau toko online atau toko yang terpampang dan lebih terkenal di marketplace tersebut. Kita harus lebih kreatif. Oke, kita bicara media sosial. Bicara media sosial memang kita bisa bersosialisasi, berinteraksi secara online yang memungkinkan mereka berinteraksi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Kita pagi mau makan kadang media sosial. Kemudian ke dunia kerja juga media sosial. Kemudian mau tidur kadang bermedia sosial. Mau tidur kita kadang bermedia sosial. Apalagi kita kadang cari produk-produk baju kadang mau tidur. Nah, itu bahwasanya kita dari pagi sampai dini hari dengan HP dan semuanya pakai HP. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kenapa menyarankan media sosial? Berdasarkan survei di Indonesia sendiri, pengguna media sosialnya itu Januari 2021 sangat dominan dan relatif bombastis banget ya, 61,8%. Bayangkan. Kemudian penggunaan jam untuk bermedia sosial adalah 2 jam lebih 50 menit, hampir 3 jam. Dan yang gambar yang bawah adalah media sosial yang paling terkenal, banyak digunakan. Yang pertama adalah YouTube. Ya, kita tahu YouTube, semuanya kita posting di YouTube dan seterusnya. Yang kedua adalah WhatsApp. Dan yang ketiga adalah Instagram. Nah, dan sampai terakhir. Dari ketiga ini, kita akan berpikir kira-kira kita nanti berjualan di media sosial apa ya, berdasarkan survei yang banyak digunakan oleh orang Indonesia. Oke. Fungsi media sosial untuk bisnis apa sih? Yang pertama memang satu untuk memperluas jaringan. Yang kedua, kita bisa meningkatkan popularitas produk. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pelanggan baru. Tadi aja saya melihat Mbak Indira punya produk di IG, saya lihat produknya tentang kerudung dan sebagainya. Nah, itu kan saya juga melihat pelanggan baru. Nah, kemudian berikutnya ada yang keempat adalah meningkatkan pengunjung website dan peringkat search engine. Banyak sekarang situs pemberitaan, sekolah dan lain sebagainya, mereka mengoptimalkan website. Mereka ditaruh di media sosial untuk
pemasaran atau untuk iklan, karena nggak mungkin, karena sekarang adalah udah zamannya media sosial. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Oke, ini yang paling penting adalah menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Oke, kita bicara tentang teknik memikat ya. Teknik bull's. Apa itu? Teknik ini dikembangkan oleh Pak Gabriel sama Pak Justin dalam buku yang berjudul Traction ya. Ini apa gunanya? Untuk memetakan strategi pemasaran di media sosial. Jadi kita di media sosial itu nggak semata-merta kita hanya memasarkan tapi nggak tahu ilmunya. Tapi tetap kita harus tahu ilmunya. Yang pertama adalah ada 5 langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah brainstorming. Kita berpikir ide-ide kreatif apa yang akan kita lakukan untuk memasarkan produk kita. Kemudian kita di media sosial nanti menggunakan media sosial apa aja untuk memasarkan produk-produk kita. Kemudian terkait kontennya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah setelah menemukan beberapa media sosial yang akan kita gunakan untuk marketing, kita langkah berikutnya adalah meranking. Kita meranking media sosial dengan ketiga kategori. Yang pertama yaitu kategori inner cycle. Media sosial yang paling menjanjikan dan ide-ide yang menarik. Misalkan kita pilih IG sama Facebook. Kemudian yang kedua adalah media sosial yang paling potensial. Keterangannya apa? Media sosial yang mungkin berhasil, yang mungkin ya, tetapi tidak menjanjikan kategori yang inner cycle tadi. Dan yang terakhir adalah kategori media sosial yang long shot. Media sosial memerlukan waktu yang lama untuk mengaplikasikan ide-ide di tahap ini. Setelah kita meranking semuanya berdasarkan 3 klaster tersebut, kita prioritaskan. Pilih yang mana, IG atau Facebook. Kita testing bersama media sosial tersebut untuk pemasaran dengan ide-ide masing-masing. Kemudian setelah semuanya ditesting, ada kita menemukan pakai IG yang paling indikatornya paling besar, kita fokus kepada pemasaran IG saja dengan yang lain. Nah, itu adalah teknik untuk memikat pelanggan di media sosial. Oke. Tip untuk membuat konten yang baik di media sosial ini berdasarkan ambilkan dari ukmindonesia.id ya. Yang pertama adalah kebutuhan akan produk sahabat apa yang akan kita tawarkan. Mbak Indira tadi menawarkan kerudung, akhirnya kontennya kerudung. Kadang hijab ya, hijab, kemudian ada yang sarung. Nah, kemudian kita akan tahu biasanya mereka itu menggunakan media komunikasi apa. Oh, anak muda pakai IG. Nah, kemudian apa yang mereka sukai kira-kira untuk dibaca? Oh, dibaca untuk tutorialnya pemakai kerudung dan sebagainya. Kemudian konten seperti apa yang mereka sukai di media sosial? Nah, itu akan dikreativitaskan oleh Mbak Indira tadi yang jualan di marketplace-nya atau di media sosialnya. Kemudian yang kedua adalah buat konten kombinasi yang sejenis. Dan yang ketiga adalah buat konten dengan kombinasi tujuan. Tujuannya untuk apa? Konten branding, ya. Kemudian kedua adalah image atau gambar. Yang ketiga adalah tentang meningkatkan penjualan langsung, barang jasa serta harga dan penjualannya. Dan yang keempat adalah kita berprinsip AIDA. Apa itu AIDA? Attraction, interest, desire, and action. Setelah kita attraction, kita bisa memakai perhatian konsumen dengan gambar dan warna atau tutorial, akhirnya mereka itu tertarik untuk membeli produk kita, akhirnya di like, kemudian diikuti, kemudian mereka akan share, mendapatkan bujukan dan ajakan ke teman, beli di sini aja lebih enak, dia bagus pelayanannya, barangnya baik, kemudian mereka akan action, yaitu membeli produk-produk kita. Dan yang terakhir yang kelima adalah jangan lupa membuat jadwal konten promosi dengan baik, jangan ngawur ya. Setiap 1 minggu sekali kita produksi apa, misalkan hari Jumat kita promosi atau membuat tutorial, kita harus jelas ya. Kemudian jadwal konten mingguan untuk website atau di YouTube. Nah itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan di media sosial bisnis? Yang pertama yang kita lakukan harus berinteraksi dengan pengunjung.
kita sapa, halo apa kabar, sampai jumpa, bertemu di toko kami. Nah, kemudian buat hashtag. Nah, sekarang brandingnya hashtag, kita mencari baju keren, hashtagnya baju keren. Kemudian membuat konten yang bermanfaat. Tadi tak lihat miliknya Mbak Indira itu ada konten bermanfaat, tutorial pakai kerudung, kemudian suasana di Idul Fitri kayaknya ya, dengan keluarga. Kemudian gunakan bahasa sesuai dengan karakter brand. Kalau tadi cewek, bagaimana karakternya, brandnya. Kemudian buat jadwal posting. Kemudian jangan lupa kalau kita jualan di media sosial, jawab semua komplain atau masukan dari pelanggan atau konsumen. Karena apa? Feedback dari mereka itu sangat penting sekali untuk pengembangan bisnis kita. Jangan cuek, karena kita jualan. Lah kalau mau jual kok cuek, cemberut, yang beli nggak akan mau gitu loh. Kemudian gunakan elemen visual yang menarik, warnanya, tipografinya. Kemudian gunakan software automation, misalkan Google Schedule atau buffering. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian membagikan konten yang menarik, dan yang terakhir adalah membuat kalender konten. Dan yang perlu kita tinggalkan adalah menyebarkan pesan spam. Jangan lewat email spam, tiba-tiba WA menawarkan produk, jangan. Ya. Kemudian kedua adalah menggunakan terlalu banyak hashtag. Banyak banget hashtagnya sampai 20, jangan. Kemudian jangan membuat postingan yang kontroversial. Ini memang kadang memikat konsumen tapi membahayakan. Ya. Kemudian jangan membahasakan bahasa yang kaku, semuanya hurufnya kapital semua, nggak ada creatingnya sama sekali. Kemudian terlalu sering posting, jangan. Satu hari posting 5 kali 10 kali, jangan. Kemudian menggunakan bahasa yang ofensif dan memasang elemen visual tanpa konteks, jangan. Tiba-tiba ada gambar tapi nggak ada konteksnya, ini gambar apa, ngapain, nggak ada penjelasan deskripsi. Kemudian memasang pesan yang sama di semua platform. Kemudian yang berikutnya adalah menjiplak konten, jangan. Kita kalau jualan ya strategi kita sendiri, ide kreatif kita, design thinking kita sendiri, jangan menjiplak copy paste milik orang dirubah. Kemudian tidak mengecek performa konten, penting. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Kemudian kita mencari mangsa pasar, kita bisa menggunakan Google Trending ya. Ketik aja trends google.co.id atau .com. Kemudian kita masukkan kata kuncinya, misalkan kita jual sari apel, apa buah apel, apa jus apel. Kita cari di sini. Oh, ternyata yang terakhir, yang paling laris adalah yang warna merah, yaitu buah apel, berdasarkan Google Shopping. Nah, kemudian kita bisa pencarian Google Trendingnya ini berdasarkan apa? Gambar, apa berita, apa shopping, apa YouTube. Kemudian kita bisa mengetahui di mana saja produk itu laris. Kalau ini misalkan kita brandingkan pencarian berdasarkan sub wilayah. Oh, ternyata yang merah ini Kalimantan Timur ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita bisa mengirimkan apel-apel kita ke sana gitu loh. Jadi kita mengetahui market pasar menggunakan Google Trending yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia. Ini ada contoh terkait kontennya, ada beli 2 dapat 3. Kemudian di sini ada deskripsinya. Jangan lupa di samping visual kita harus mendeskripsikan produk-produk kita. Oke. Oke aja, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena di sini banyak materi-materi atau banyak narasumber yang heboh-heboh dan keren-keren banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imron atas paparannya. Ini luar biasa sekalian, memberikan tips dan trik bagaimana berjualan di media sosial. Tapi kalau menurut Mas Imron sendiri, sebenarnya seberapa penting sih melakukan riset pasar pada saat kita mau membuat toko online? Oke, kalau kita jualan biasanya kan lihat apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalkan kita jualan cilok misalkan. Cilok laris nggak di daerah kita? Di pegunungan misalkan, itu nggak ada warung kopi, Mbak. Karena apa? Warung kopi kalau di pegunungan mau diteduh langsung adem gitu loh. Akhirnya di toko jajar itu nggak ada warung kopi. Kebanyakan kalau di sana itu soda malah.
soda untuk menghangatkan tubuh itu adalah salah satu marketplace atau market pasar yang perlu kita ketahui. Kita jualannya di mana? Kita jualan produk-produk yang perkotaan ke desa, nggak mungkin yang beli anak pedesaan itu nggak mungkin. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang Google Trending itu sangat membantu untuk mencari market pasar kita. Terima kasih. Baik, jadi memang diperlukan klasifikasi demografisnya seperti apa ya Betul. sebelum kita Karakternya orangnya, betul. ya sebelum kita memasukkannya ke sosial media Iya. ataupun juga loka pasar lain ya untuk berjualan ya. Begitu ya, Mas Imron. Baik, terima kasih untuk Oke. paparannya di siang hari ini dan kepada peserta yang masih penasaran nih mengenai topik diskusi kita barusan dan ingin bertanya